Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen CPU beserta fungsinya. Di dalam CPU terdapat komponen-komponen yang terhubung satu sama lain. Adapun komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, casing komputer atau cache adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian komponen komputer dan berfungsi sebagai tempat dudukan komponen lain seperti motherboard, CD-ROM drive, hard disk, dan lain-lain. Kemudian ada power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya atau sumber arus listrik pada komponen-komponen komputer. Kemudian ada ATX power. Adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Kemudian ada motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat penghubung dari semua komponen yang ada di dalam CPU. Fungsinya untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard, sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Kemudian ada north bright dan south bright. North bright letaknya selalu dekat dengan soket prosesor, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. Sedangkan south bright terhubung dengan antarmuka ID primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI, dan BIOS. Kemudian ada prosesor atau otak dari komputer. CPU atau prosesor bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer untuk mencegah overheat atau panas berlebih. Kemudian ada slot PCI Express. Slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk memastikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. VGA atau Video Graphics Array atau dalam istilah awam dikenal sebagai kartu grafis adalah memori yang memproses grafis. Secara sederhana, perangkat bongkar pasang ini memproses perintah yang diterima dari CPU ke dalam bentuk visual seperti yang tampil di layar komputer kalian. Kemudian ada chipset. Fungsi chipset adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain seperti RAM. Kemudian ada slot memori RAM. Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SD-RAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Port SATA. SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Kemudian ada ROM. ROM berfungsi sebagai tempat penyimpanan firmware BIOS serta pengaturannya. Namun, untuk perangkat komputer masa kini sudah tidak menggunakan BIOS, melainkan UEFI.
Kemudian ada port paralel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group atau DDWG. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. Kemudian ada port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Kemudian ada pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Kemudian ada sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara, namun demikian pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan pada keperluan tertentu. Port line dibagi menjadi 3, yaitu port line in jack atau biru untuk menghubungkan sumber dari audio, port line out jack atau hijau untuk menghubungkan ke headphone atau headset, port mikrofon pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Kemudian ada baterai CMOS. Ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Kemudian ada port RJ45. Port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Kemudian ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain hard disk, ada solid state drive atau SSD juga sudah populer digunakan, terutama di laptop, netbook, atau PC portable lainnya. Kemudian ada optical drive atau CD atau DVD-ROM. Meskipun masih populer dan banyak digunakan, CD atau DVD-ROM sudah semakin jarang ditemui di komputer modern, khususnya di PC portable seperti laptop dan netbook. Kemudian ada port PS2. Port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang menghubungkan mouse kepada komputer. Kemudian ada port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Kemudian ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Kemudian ada mouse. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer. Yang terakhir yaitu monitor. Bekerja sama dengan graphic card atau video card atau GPU atau VGA. Monitor berfungsi sebagai menampilkan grafis di komputer. Saat ini selain monitor konvensional, monitor touchscreen kian menjadi populer. Sekian dari saya. Jika ada
ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.